kita sudah belajar hubungan dengan pra-eksistensi, Pak. yang terakhir apa itu ya, kamu terakhir ya? Pentingnya pra-eksistensi dan kekekalan Yesus. Itu udah selesai atau masuk ke situ? Sudah sampai situ, Pak. Udah situ, ya. Oke, baik. Nanti kita membahas tentang inkarnasi Kristus itu nanti belakangan, pertemuan terakhir. Di hari ini kita lanjutkan tentang keilahian Kristus ya, keilahian Kristus. Jadi kembali kita memperhatikan bahwa pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal yaitu Kristus itu masih sering diperdebatkan sampai hari ini ya, baik di kalangan non Kristen maupun di kalangan Kristen, memiliki pandangan yang berbeda-beda ya, sekalipun menggunakan Alkitab sebagai sumbernya, tapi penafsiran, pemahaman, bahkan keyakinan yang berbeda itu tetap terjadi ya. Entah sampai kapan kita tidak tahu ya, mungkin sampai akhir zaman inilah kan gitu. Jadi karena manusia itu selalu berusaha untuk berpikir, berpikir ya, yang sebenarnya ada suatu dorongan untuk dia boleh belajar, ingin tahu siapa Yesus Kristus sebenarnya. Nah, Yesus Kristus sebenarnya. Jadi makanya kita lihat banyak ajaran ya yang kita bisa lihat ya. Kemarin sudah kita lihat itu pro dan kontra tentang pribadi Yesus Kristus. Ya, ada yang mengatakan Yesus itu manusia biasa. Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan ya, dan juga bukan manusia. Nah, Yesus itu tidak ada pembuktian bahwa dia adalah Allah. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Bahkan ada juga yang lebih dari situ katakan sebenarnya sejarah Yesus itu hanya ceritanya si Paulus saja itu. Ya, dia hanya mengutip apa kata Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas dia kutip. Nah itu jadi mitos gitu, tidak ada dalam sejarah. Nah itu kan. Nah yang seperti ini, ajaran seperti ini masih terus ya ada di dunia ini sekarang, mudah didapatkan baik itu di YouTube, TikTok atau media sosial yang lainnya ya. Ya, kalau jemaat ataupun orang Kristen tidak punya pemahaman yang kuat atau dasar yang kuat tentang Kristus, mudah ya disesatkan dan tersesat gitu ya. Nah, itu seperti yang pernah saya bilang, untuk membedakan mana ajaran sesat dengan tidak sesat itu disulit ya, terutama di kalangan komunitas Kristen. Ya, kalau di luar Kristen atau non Kristen itu udah pasti mudah untuk mengetahuinya. Tapi kalau dia ada di komunitas Kristen, sama-sama Kristen dan punya sumber yang sama, Alkitab, mengaku gereja, mengaku Alkitab adalah firman Allah. Nah, itu makanya dikatakan oleh Yohanes ya. Yohanes sebenarnya antikristus itu berasal dari mana? Dari kita. Ya, ada di antara kita. Di antara kita itu ya maksudnya itu adalah orang-orang yang ya rasa orang Kristen gitu ya. Ya, itu. Nah, ini harus itu yang sulit. Mengapa? Karena menggunakan Alkitab, mengatasnamakan diri sebagai hamba Tuhan, gereja. Nah, dan lagi kalau punya gelar akademik, gelar teologi, magister teologi, doktor teologi. Nah itu. Tapi semua itu tidak menjadi suatu jaminan ya. Nah, di awal sudah disampaikan bagaimana membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Pembuktian itu bukan ya dari kita, bukan mencari pembuktian, tapi menemukan pembuktian yang sudah dikerjakan, dilakukan, atau lebih jelasnya sudah dinyatakan oleh Tuhan. Ya, jadi yang menyatakan dirinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan
bukan dinyatakan oleh manusia. Bukan yang manusia yang mengangkat, mengadopsi, yang menentukan Yesus Tuhan. Bukan bapak-bapak gereja yang menentukan Yesus Tuhan. Bukan para rasul yang menentukan, mengangkat Yesus Tuhan. Bahkan bukan Rasul Paulus yang menentukan, yang mengangkat Yesus Tuhan. Bukan. Siapa kita manusia ini kita bisa membuat kriteria dia menjadi Tuhan gitu ya? Tidak, tapi Tuhan sendiri. Makanya kalau kita belajar tentang kristologi ataupun tentang doktrin Kristus, ya kita belajar dari pribadi Kristus gitu. Karena Kristus ya telah ya menyatakan dirinya sebagai Allah, atau dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Dia sudah dinyatakan, tinggal kita menemukan pembuktian itu, bukan lagi mencari-cari pembuktian ya. Nah jadi itu memang tidak satupun yang akan bisa sempurna ya sempurna untuk mengenal Allah ya, dengan sempurna itu tidak mungkin ada. Baik. Nah sekarang saya akan teruskan ya. Di awal saya sudah sampaikan bagaimana membuktikan Yesus Kristus itu adalah Tuhan, yaitu dengan 3 hal. Yang pertama ya, bahwa Allah itu kan ada sebelum segala sesuatu ada ya, artinya dia sudah ada di dalam kekekalan. Dan kalau kita merujuk kepada Kristus berarti prainkarnasi. Sebelum berinkarnasi menjadi manusia, ada di mana Yesus, keberadaannya, eksistensinya. Berarti praeksistensi, inkarnasi. Nah 2 hal itu saya sudah sampaikan, dan banyak dasar dan fakta Alkitabnya. Nah kalau kita sudah paham praeksistensinya, artinya sebelum dia berkarnasi, dan juga sifat kekekalannya, itu sudah 2 bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan ya. Mengapa? Karena semua sifat yang dimiliki Tuhan ada pada Yesus ya, ada pada Yesus. Nah lalu yang ketiga adalah karyanya. Apa saja yang dikerjakan, dilakukan oleh Kristus. Apakah karya itu karya yang mampu dilakukan oleh manusia, atau karya yang hanya mampu dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan gitu. Dan kalau kita perhatikan, tidak ada satupun karya yang dilakukan oleh Yesus dapat dilakukan oleh manusia. Oleh manusia. Di antaranya nanti akan kita perhatikan, karya itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu sanggup melakukan hal itu. Kebenaran ini ada ya dalam perjanjian lama, apalagi di perjanjian baru semakin terang benderang. Fakta-fakta Alkitabnya banyak sekali ya. Nanti kita lihat misalnya Yesus itu terlibat dalam penciptaan alam semesta. Yang kedua, Yesus itu mengampuni dosa manusia. Yang ketiga, Yesus mengaruniakan kehidupan yang kekal. Nah, Yesus itu punya sifat maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Nah, ini bicara tentang sifat keilahiannya, bukan manusianya. Kalau manusianya kemarin saya sudah sampaikan terbatas. Dia hanya ada di Israel pada saat itu, atau di lingkungan Israel ya, tapi tidak ada di tempat lain. Dari sisi kemanusiaannya keterbatasan, tapi dari sisi keilahiannya ya, dia berkuasa, maha kuasa. Bahkan segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Itulah yang dikatakan di Matius 28 ayatnya yang ke-18 ya. Yang 18 itu satu perkataan yang diucapkan oleh Yesus sebelum memberikan atau menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya, atau sebelum dia naik ke sorga. Ya, segala kuasa ada padaku, baik di sorga maupun di bumi. Nah, kalau udah bicara sorga dan bumi, memang masih ada tempat lain? Tidak ada, berarti dia berkuasa, maha kuasa. Ya. Nah, lalu kita perhatikan
Dialah sumber kehidupan yang kekal. Dan hanya Yesuslah yang mampu memberikan kehidupan yang kekal. Nah, yang lain sebagainya. Nah, kita perhatikan keberadaannya di dalam kekekalan. Yang dikatakan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Ya. Artinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, dia sudah ada di dalam kekekalan. Nama kekekalan itu berarti dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat pembuktian kebenaran yang dipaparkan oleh Rasul Yohanes dan juga Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus, apa saja karyanya? Oke, saya akan share. Nah, ini saya juga live secara TikTok, ya, supaya selain berdua bapak-bapak ini yang hadir, yang seperti Jumat yang lalu ada 600-an yang nonton, supaya banyak diberkati, ya. Berarti yang mendengarkan 602 gitu, ya. Oke, baik. Tapi memang ini ada ini seperti ini, kasihan ini ada lagi si sayangku itu, kasihan para oten belum sadar juga katanya dihipnotis oleh Paulus. Kami justru yang kasihan buat saya kepada Anda. Luar biasa, ya. Oke, baik. Ya, kita harus tersenyum orang-orang yang salah mengerti tentang Kristus. Ya, sudah kita marah, tidak usah emosi, ya. Ya, begitu. Kita nggak seperti mereka, ya. Oke, kalau tidak siap berdebat, mereka emosi, marah, begitu, ya. Oke, saya coba sharing materi saya. Ya, oke. Nah, dia. Apa sudah muncul? Pak Johnson sudah? Pak Denny sudah? Sudah Pak. Sudah, ya. Oke. Ya, coba. Jadi topiknya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, bagaimana bisa membuktikan dan apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Sangat-sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya. Nah, jadi sifat keilahian yang dimiliki oleh Kristus itu adalah menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, kitab suci ataupun Alkitab menunjukkan bahwa Yesus melakukan pekerjaan ilahi. Artinya pekerjaan yang hanya dapat dan mampu dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan, dilakukan oleh Yesus. Gitu, ya. Nah, oleh Yesus. Nah, ini sumbernya hanya ada dalam Alkitab. Tidak ada sumber ini di tempat lain. Makanya kita jangan belajar ya tentang kristologi dari kitab suci orang lain. Belajar dari Alkitab. Oke. Nah, boleh baca banyak buku-buku, boleh. Kita pun harus selektif membaca buku. Nah, ini ada buku yang ditulis oleh Eric Chang. Eric Chang ini ada The Only True God. Nah, ini yang mengajarkan tentang monoteisme, ya. Artinya penolakan kepada ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang hanya ada monoteisme, hanya Allah saja. Buku ini, ya, ini boleh dipelajari untuk referensi, menambah pengetahuan kita supaya kita bisa mengkanter ajaran-ajaran yang seperti ini, yang mirip seperti ini, yang kita dengar baik melalui media sosial ataupun mungkin secara langsung seminar. Ya, ini buku penting, tapi isinya yang kita pahami jangan kita terima sebagai keyakinan atau membangun iman. Ini bahaya buku ini, tapi penting. Di dalam juga membahas tentang kristologi, ya, yang menolak Yesus Kristus itu bukan Tuhan, dan bukan Tuhan yang sejati, bukan juru selamat sejati, bukan Yahweh. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini menjadi salah satu sumber seminar, ya, logos yang berjilid-jilid itu, ya, ini.
Oke, karena isinya banyak di sini, ya. Nah, tapi ini buku yang ditulis oleh Dr. Pangeran Manurung, Ketua STI Purwokerto. Ini kristologi yang lain. Ini identifikasi liar terhadap sosok Yesus Kristus. Ini masalah teologis dalam 17 seminar logos, yaitu seminar logos dari ES, ya, yang punya STT di di Kelapa Gading sana. Nah, ini untuk menanggapi logos yang disampaikan yang berjilid-jilid itu, dan bagus sekali. Dan saya lebih percaya kepada Pangeran Manurung daripada ES itu, ya. Beliau lulusan dari STI, ya. Sangat-sangat bagus. Usahakan memiliki ini. Boleh dibeli melalui online, atau bisa nanti saya bisa, kalau mau saya pesan lewat Pak Pangeran Manurung, dikirim. Ini pun saya dikirim ini, ya, oleh beliau, karena tidak dijual sembarangan di toko-toko buku begitu, ya. Ini buku bagus sekali, ya, supaya untuk membantu kita berupload gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata kunci paling penting di sini adalah keilahian Kristus dibuktikan dengan apa yang dikerjakan, yang dapat dikerjakan, ya, Allah dikerjakan oleh Yesus, ya. Mari kita perhatikan, ya, ayat Alkitab. Yesus terlibat dalam penciptaan. Itu yang pertama. Yesus itu terlibat dalam penciptaan. Nah, Yohanes 1 ayat 3 hari Jumat yang lalu kita sudah baca ayat ini. Mengajar ayat ini dijelaskan, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia. Siapa Dia di sini? Adalah Yesus. Karena kata yang digunakan bukan God, ya, Lord. Bahasa Inggrisnya Lord, dan kalau bahasa Yunaninya adalah Krios. Krios itu tidak pernah menunjuk kepada Bapa, itu menunjuk kepada Kristus. Jadi jelas ini adalah Kristus. Nah, maka dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ini kalau diekspos ini dipahami dari bahasa Yunaninya, ini sangat mendalam sekali, ya. Nah, coba kita perhatikan. Ia atau Yesus, ya, dikatakan menjadikan atau dijadikan. Kata dijadikan ini kata yang digunakan sama seperti yang digunakan di Perjanjian Lama, ya, itu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Ya, menciptakan itu kata tunggal, yaitu bara. Jadi bara itu kata tunggal, dan kata bara itu hanya dapat digunakan kepada Tuhan. Ya, manusia tidak bisa menggunakan kata bara. Mengapa? Karena dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak satupun manusia atau kekuatan apapun di dunia ini yang dapat melakukan itu, yang tidak ada menjadi ada, kecuali Tuhan. Nah, di sini Yesus dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bahkan diulang lagi, ya, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya Yesus itu adalah pencipta. Tadi jelas, ya. Nah, dilanjutkan di kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 juga ini semakin jelas, ya, semakin terang benderang mengatakan apa? Ia, Yesus, telah ada di dalam dunia. Ya, ini bicara dari kemanusiaannya, berinkarnasi, yang disaksikan, dilihat oleh para rasul, ya. Nanti baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu, ya. Nah, bagaimana Yohanes dan para rasul yang lain pembuktian bahwa Yesus Kristus pernah ada dan di tengah-tengah dunia ini, ya. Ya, pernah ada dan berada di tengah-tengah dunia. Nah, dari keilahiannya perhatikan. Dan dunia dijadikan olehnya. Wow, kan? Dunia dijadikan olehnya. Nya ini
ini menunjuk kepada Kristus, menunjuk kepada Yesus. Itu sangat jelas sekali, ya. Nah, perhatikan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Nah, jadi dunia itu mengenal Yesus itu hanya satu manusia biasa, ya, atau sosok pribadi yang tokoh yang patut diteladani. Dunia hanya mengetahui dia adalah nabi, ya. Dunia hanya mengetahui bahwa dia punya kuasa yang diberikan oleh Allah, itu sifatnya sementara. Nah, orang-orang seperti ini, pendapat seperti ini yang membuktikan bahwa sebenarnya tidak mengenal Yesus, ya, ya, tidak mengenal Yesus, begitu, ya. Oke, nah ini sangat jelas sekali, ya, apa yang dikatakan oleh Yohanes 1:10, ya. Nah, tapi kita harus terus belajar mengenalnya, sampai kapanpun kita harus belajar setia mengenal Tuhan, ya. Kemudian, pernah perhatikan siapa yang pernah hadir di dunia? Apakah Bapa pernah hadir di dunia? Tidak, Pak. Tidak. Apakah Roh Kudus pernah hadir di dunia dilihat secara jasmani? Secara manusia? Tidak, Pak. Tidak, tidak pernah. Baik Bapa maupun Roh Kudus tidak pernah hadir secara fisik. Mengapa demikian? Karena keduanya adalah roh adanya, ya, bukan zat, ya, roh adanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes juga di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Adalah roh, roh berarti tidak kelihatan. Pneuma, ya, nah pneuma itu menunjukkan roh, dan itu adalah pribadi. Pribadi itu dibuktikan dengan memiliki, ya, akal, emosi atau perasaan, dan kemauan ataupun kehendak. Itu pribadi, ya. Jangan sampai kita mengertikan pribadi itu harus ada fisiknya, tidak, ya. Ya, pribadi yang berfisik itu hanya manusia, ya, hanya manusia. Nah, jadi tidak pernah hadir karena dia roh, ya, nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Diumpamakan seperti angin, gitu, ya. Angin pernah kita lihat nggak? Karena kita tidak pernah lihat, maka kita bisa mengatakan nggak bahwa angin itu tidak ada? Tidak bisa. Nggak bisa, ya kan? Itu fakta. Itu ada. Saya bernapas. Nah, saya nggak lihat tuh, ya. Ketika saya meniup, saya nggak lihat. Tapi dia fakta, dia ada. Nah, roh itu seperti itu, ya. Roh yang hidup. Nah, itu, ya. Nah, itu luar biasa, ya. Nah, itulah sebabnya banyak orang tidak mempercayai Tuhan itu karena tidak kelihatan, maunya yang kelihatan baru dipercaya. Seperti Thomas itu kan. Ya, awalnya kan dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit kalau tidak saya melihatnya. Ya, di Yohanes 14 itu. Setelah Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas, ya. Ya, Thomas, dan juga bekas paku di tangannya dan di lambungnya yang kena tombak dan lain-lain, baru dia percaya. Bahkan langsung tersungkur dikatakan, Yesus Allah kami. Nah, itu, Yesus Allah kami. Thomas bilang seperti itu. Apakah Yesus pada saat itu menolak? Thomas, aku bukan Tuhan, jangan panggil aku Tuhan, gitu. Tidak. Nah, itu sudah jelas membuktikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke. Jadi yang hadir di dunia ini pernah adalah Yesus pribadi yang kedua itu. Jadi hanya Yesus yang pernah hadir di dunia dengan tubuh kemanusiaannya. Makanya minggu lalu saya sudah sampaikan, bukan manusia menjadi Allah atau manusia ditambahkan Allah di dalam hidupnya. Ini ajaran yang keliru, ajaran yang salah, ya, yang harus kita tolak. Bukan demikian. Justru Tuhan menambahkan manusia kepada dirinya. Itu yang benar, ya. Jadi menambahkan manusia kepada dirinya. Dia sudah ada sebelumnya, bahkan sebelum segala sesuatu ada, dia kekal menambahkan bagi dirinya
tubuh manusia. Nah, ini ada orang mengatakan, ya apa kepentingannya Allah menjadi manusia? Nah, gitu ya. Nah, ini nih orang-orang yang menolak Yesus Tuhan ya pasti mengatakan demikian. Apa kepentingannya? Apakah harus menjadi manusia? Ini karena hanya sejengkal ayat Alkitab yang dia tahu. Karena belajar tentang inkarnasi itu harus lihat dari mulai nubuatan para nabi sampai penggenapan di perjanjian baru secara utuh, secara lengkap. Tidak boleh main copot-copot seenak perut, seenak kepala itu. Jangan begitu, ya. Nah itu. Jadi sebelum dia menjadi manusia datang ke tengah-tengah dunia ini sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini oleh para nabi, dan tepat sekali 100% bahkan 1000%, ya, tidak ada yang meleset, semuanya benar, ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi sekali lagi pembuktian yang lain selain Yohanes, ya, Paulus juga mengatakan Kolose 1 ayat 16 sampai yang ke-17, terutama ayat 16. Kita perhatikan. Pak Denny bisa bantu baca, bantu baca saya. Baca yang sudah ini Kolose 1:16, ya. Demikianlah firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, perhatikan. Ini satu perkataan dari Paulus, ya. Nah, dia seorang yang hebat, yang sudah di rasul yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, diutus menjadi seorang penginjil, yang sudah belajar jauh-jauh sebelumnya, ya, benar mengenal Yesus. Melalui Paulus ini justru berdiri banyak jemaat, ya, dari jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, Efesus, Filipi, dan lain sebagainya. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertainya, kalau bukan dia beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin ini terjadi, ya. Bahkan sampai berani melawan siapapun, ya, melawan dalam arti bukan melawan secara fisik, ya, tapi berargumentasi, berapologet, mengajarkan tentang Injil, mengajarkan tentang Yesus, taruhan nyawa sekalipun, bahkan kita tahu dia mati syahid. Oleh karena apa? Karena apa? Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, ya. Nah, sangat bodohlah orang kalau sampai mau mati karena kebohongan, karena ketidakbenaran, karena kesesatan, kan? Nah, itu, ya kan? Jadi itu satu pembuktian, ya. Kita bisa melihat ajaran dari Rasul Paulus ini mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dialah, Dialah itu siapa? Perhatikan bahasa Yunaninya, krios, menunjuk kepada Kristus, ya. Ini pribadi yang kedua, Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Itu dijelaskan segala sesuatu itu baik yang ada di sorga. Apa yang ada di sorga? Para malaikat, berarti terlibat dalam penciptaan para malaikat dan yang lain. Yang ada di bumi, apa yang ada di bumi? Ya, ada manusia, ada pohon-pohon, ada tanaman, ada gunung-gunung, ada laut, dan yang lain sebagainya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Angin tidak kelihatan, ya, dan banyak yang lain tidak kelihatan. Malaikat, karena roh tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Diulangi lagi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, diciptakan oleh Yesus Kristus. Wow, luar biasa, ya. Nah, jadi untuk Dia nanti ada materi untuk menjelaskan hal ini, ya, yang lebih luas, ya. Nah, gitu. Jadi sudah sangat jelas sekali, ya. Nah, coba kita perhatikan lagi di Ibrani 1 ayat 2. Ini pembuktian yang ketiga bahwa Yesus itu adalah pencipta ataupun terlibat dalam penciptaan.
Ya, silakan Pak Johnson mungkin bisa baca, bantu saya baca Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2, begini Ya. firman Tuhan. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Perhatikan tuh. Ini kalau dilihat, dipahami dari penyataan, ada penyataan umum, penyataan khususnya. Kalau penyataan umum itu Allah menyatakan diri melalui alam semesta, sejarah dan hati nurani. Dan tidak cukup lagi penyataan itu menuntut orang mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi makanya Tuhan ya berinisiatif menyatakan diri secara khusus melalui Yesus Kristus. Itulah sebab dikatakan maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita, kepada manusia dengan perantaran siapa? Anaknya. Anaknya itu siapa? Yesus Kristus. Ya. Nah, itu penyataan khusus. Tapi yang menjadi sorotan kita, perhatian kita adalah kalimat yang berikutnya itu. Ya, kalimat berikutnya itu. Yang anaknya itu dikatakan oleh dia, oleh Yesus. Nah, itu kan. Nah, ditekankan di sini. Allah telah menjadikan, kata menjadikan itu dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo. Ya, itu Allah telah menjadikan alam semesta. Ada orang bilang ini, oleh dia Yesus lalu Allah. Nah, ini kadang disalah mengerti. Ini udah jelas bukan Yesus tapi Allah katanya. Nah, ini sebenarnya penekanan dari Ibrani, dari penulis Ibrani, dia itu siapa? Itu udah jelas konteksnya di sini anaknya. Masih di ayat yang sama, anaknya. Lalu menekankan dia Allah pencipta. Ya kan gitu. Allah yang telah menjadikan alam semesta. Nah, itu sangat jelas ya. Nah, jadi luar biasa kalau masih ada yang meragukan Yesus Tuhan, ya karena belum dikaruniakan pengertian oleh Tuhan baginya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat yang 10 dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 10. Coba, silakan Pak. Nah, Ibrani 1 ayat 10 maksudnya, sorry. Ibrani 1 ayat 10, begini firman Tuhan. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ya, pada mulanya ya Tuhan. Tuhan ini siapa lagi? Lagi-lagi ini menunjukkan kepada Kristus. Engkau telah meletakkan. Kata meletakkan ini sama sebenarnya menjadikan. Ya, menjadikan dasar bumi dan langit. Ini lagi buatan tanganmu. Tanganmu itu menunjuk mu itu siapa? Kristus. Ya. Itu luar biasa. Ya. Nah, itu. Ini fakta Alkitab ya yang keempat ya yang kita bisa melihat. Oke. Nah, masih banyak ayat-ayat Alkitab yang lain yang membuktikan Yesus itu adalah pencipta. Ya. Dia terlibat dalam penciptaan. Saya sudah memulainya Perjanjian Lama, salah satu ayat yang bisa kita gunakan bukan di Perjanjian Baru, saya sudah sampaikan di hari Jumat yang lalu, Kejadian 1 ayat 1, kemudian juga ayat 26 dan 27, dan ada di kitab-kitab yang lain juga. Ya, oke, nah itu dengan menggunakan kata Elohim. Yang mudah-mudahan masih ingat itu ya. Elohim dari dua kata Eloah dan Im ya, masih diingat ya, Eloah atau Eloah itu menunjukkan kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa ya, dia adalah Allah. Imnya itu menunjukkan kejamakan ya, kejamakan. Makanya kata Elohim itu diperjelas lagi, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ diulang ada kata kita. Nah, itu kita itu im, jamak, Elohim
ya kan? Terlibatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam penciptaan. Ya, tadi sudah sangat jelas sekali. Nah, itu yang pertama, ya. Bukti sifat keilahian Kristus itu terlibat dalam penciptaan. Kemudian yang berikutnya, ya, yang luar biasa, yaitu Yesus itu mengampuni dosa. Apa bedanya kita? Engkau harus mengampuni sesamamu atas kesalahan yang dilakukan oleh sesama. Engkau harus mengampuni. Dengan Yesus mengampuni, beda atau sama? Yuk kita diskusi dulu nih. Ketika kita ada orang lain menyakiti hati kita, mungkin fitnah kita, mengecewakan kita dan lain sebagainya, kita belajar untuk mengampuninya dan kita mengampuninya. Nah, lalu apa bedanya ketika kita menyakiti hati Tuhan, lalu Yesus mengampuni dosa kita? Yuk, bisa kasih masukan? Mungkin Pak Johnson? Atau sama saja? Nah, kalau sama saja berarti ya kita punya sifat ilahi, kan gitu ya. Yesus mengampuni dosa, ya kan gitu, seperti Yesus mengampuni dosa. Ini kan sifat ilahi. Bapak pernah, Pak Denny pernah nggak mengampuni orang atas dosa kesalahannya? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Ya, penjahat itu ya. Pak Johnson pernah nggak? Pernah Pak mengampuni orang yang bersalah. Pernah nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, pengampunan, kita mengampuni sesama kita dengan Yesus mengampuni kita, itu beda atau sama, Pak? Beda Pak. Beda. Ya, oke. Bedanya di mana? Kita mengampuni sesama karena maksudnya bedanya di prinsipnya atau di mananya Pak ya? Ya, prinsip kalau juga, Yesus mengampuni juga manusia, boleh ya. Sifat pengampunan itu. Nah, kan ini bicara tentang sifat ya. Ya kan? Nah, mengampuni itu kan sifat. Nah, kita punya sifat mengampuni orang lain. Ya kan? Yesus pun punya sifat mengampuni dosa manusia. Betul kan? ya Pak. Nah, itu. Kalau Yesus mengampuni dosa manusia, berarti Tuhan yang mengampuni manusia itu sendiri. Tetapi kalau kita mengampuni sesama, kita manusia mengampuni sesama manusia. Tapi kurang pas ya Pak ya? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak Johnson. Pak Denny mungkin, silakan Pak Denny. Ya, kalau menurut saya, kalau kita sebagai manusia mengampuni sesama, ya sebatas hanya mungkin terbatas, Pak. Tetapi kalau Allah mengampuni kita itu sifatnya tidak terbatas. Jadi perbedaannya terbatas dan tidak terbatas, gitu ya Pak ya? Iya Pak, mungkin itu Pak. Oke, ya, boleh juga ya. Nah, oke, di sini yang letak perbedaan kita perhatikan ya. Nah, ketika kita mengampuni sesama kita atas kesalahan pelanggaran yang dilakukan, dasar pengampunan yang kita berikan itu adalah bersumber dari Tuhan Yesus. Nah, kan? Bukan dari kita. Nah, kan? Bukan dari kita. Ya. Nah, tapi kalau Yesus Kristus mengampuni, itu adalah sifat hakiki yang dimiliki oleh Yesus. Ya kan gitu. Nah, sifat yang melekat pada Yesus. Betul, Yesus mengampuni dengan sempurna tanpa batas. Tapi manusia mengampuni belum tentu seperti itu. Ya kan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi sifat itu yang sudah melekat di dalam kekekalan karena Dia adalah Tuhan. Jadi sifat mengampuni itu bukan sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus mendadak. Yaitu apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan punya sifat
pengampuni, yang mengampuni. Bukan. Jangan gitu. Paham ya? Tapi kalau sifat pengampunan yang kita miliki itu bukan bersumber dari kita, tapi itulah bersumber dari Tuhan. Dasarnya adalah pengampunan Tuhan kepada kita, maka kita mengampuni orang lain. Tuh, ya, itu bedanya. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, sifat keilahian dimiliki oleh Kristus yaitu Yesus mengampuni dosa. Mana ayat Alkitabnya? Matius 9 ayat 2. Ya, Matius 9 ayat 2. Minta tolong silakan Pak Johnson untuk bisa baca Matius 9 ayat 2. Matius 9 ayat 2 begini firman Tuhan, lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Oke. Perhatikan, baca terjemahan 2023 ya? Ya, PB2 Pak. Ya, PB2. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang yang lumpuh dan terbaring di tempat tidurnya. Ini orang yang lumpuh sudah cukup lama ya, mengharapkan kesembuhan. Lalu dibawa kepada Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman orang-orang yang membawa orang lumpuh ini, berkatalah ia ini siapa? Yesus. Ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh, percayalah hai anakku, ya, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Dalam konteks ini siapa yang mengampuni dosanya orang lumpuh itu? Kristus. Jelas. Kristus, Pak. Siapa? Yesus. Kan? Yesus. Kalau bisa dikatakan aku telah mengampuni dosamu. Nah itu. Ini kan percayalah anakku, dosamu telah diampuni. Jadi luar biasa. Yesus itu mengampuni dosa manusia. Nah itulah sebabnya yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah. Nah, Yesus mengampuni dosa manusia. Berarti dia adalah Allah itu sendiri. Gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi ayat yang lain di ayat yang ke-6. Silakan lanjutkan, Pak. Matius 9 ayat. Pak Denny mau baca? Di mana Pak Denny? Boleh, Pak. Ya, Pak Denny gantian, Pak. Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya. Jadi di sini jangan menjadi sorotan kita, perhatian kita mujizat ya, orang lumpuh berjalan. Ya, itu memang karena kuasa yang dahsyat yang dimiliki oleh Yesus sehingga orang lumpuh yang sudah sekian lama berlumpuh akhirnya lumpuh bisa berjalan. Kita tidak mau membangun dasar pengenalan kita akan Kristus dengan mujizat. Itu adalah salah satu bahkan bagian terkecil. Mujizat itu adalah bonus dari Tuhan. Bonus dari Tuhan. Makanya orang Kristen tidak boleh membangun pengenalan akan Kristus itu dengan bonus. Bahaya sekali. Ya, bahayanya di mana? Nanti kalau tidak terjadi mujizat dalam hidupnya, dia meragukan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi kalau seorang mengenal Tuhan, ya, dengan baik dan benar, tidak tergantung kepada mujizat, akhirnya apa? Ada mujizat atau tidak, dia tetap percaya kepada Kristus. Sekali percaya, selamanya akan percaya dan akan tidak pernah tinggalkan Kristus dengan alasan godaan apapun. Tidak akan pernah. Ya, yaitu dia akan setia sampai mati. Nah, yang menjadi penekanan kita di sini sesuai dengan topiknya Yesus mengampuni dosa. Perhatikan bahwa di dunia ini anak manusia, siapa yang dimaksud dengan anak manusia di sini adalah Yesus itu sendiri. Berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa mengampuni dosa artinya Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Wow, luar biasa ya. Sangat keren Tuhan kita ya. Nah ini Yesus berkuasa mengampuni dosa. Nah, kalau Yesus berkuasa mengampuni dosa, berarti dia adalah Allah, karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Begitu ya. Nah, sangat jelas sekali. Oke. Itu
2 ayat saja, masih ada banyak ayat-ayat yang lain. Nanti kita lihat bagaimana seorang perempuan Samaria ya di Yohanes 4 yang bertemu di dekat sumur Yakub ya. Yesus tahu bahwa dia adalah seorang wanita tunasusila, dia punya 5 laki-laki, berarti itu bukan suaminya. Maka Tuhan mengampuni dosa kesalahannya ya. Percaya kepada Kristus, bahkan dia menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Kristus ya, juru selamat itu kepada keluarga yang lain, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan, sampai Yesus diminta nginap tinggal di rumah mereka. Lalu Yesus tinggal di sana mengajarkan tentang apa? Dirinya sendiri, sehingga lebih banyak lagi orang mendengar dan percaya kepada Kristus, gitu ya. Kemudian ada seorang wanita ya yang dihakimi oleh tua-tua Yahudi atau dipersonal oleh apa itu namanya tokoh-tokoh agama pada situ, orang Farisi, ahli Taurat ya, membawa seorang perempuan pendosa ya. Kalau disingkat itu perempuan pendosa itu pependos ya, perempuan pendosa. Kalau laki-laki ya, lapendos, laki-laki pendosa. Nah, itu singkatannya itu ya. Jadi di bawah satu perempuan itu berdosa, dia dikatakan menurut aturan nenek moyang kami menurut Taurat, orang perzina seperti wanita ini harus dirajam dengan batu. Jadi mereka menggunakan peraturan perjanjian lama, Taurat. Ya, Taurat. Mereka sebenarnya ingin mencobai Yesus saja ini. Yang mencobai Yesus, ya. Nah, mau didengar apakah mengikuti perkataan mereka atau Tuhan justru menolaknya, gitu kan? Kalau serba salah itu mencobai kan, mengikuti perjanjian lama, tidak, dia akan tunjukkan bahwa dia tidak punya kasih. Nah, dirajam dengan batu. Nah, kalau dia tolak, nah dia menolak firman yang mereka yakini menurut perjanjian lama, Taurat. Nah, tetapi karena Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, hikmat yang luar biasa, Yesus hanya berkata, ya, di antara kalian atau siapa yang tidak berdosa di antara kalian, dia lebih dahulu melempar wanita ini dengan batu. Ya, silakan di antara kalian yang tidak berdosa melempar wanita ini dengan batu. Ada nggak, Pak, yang melempar wanita itu dengan batu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Semuanya satu persatu meninggalkan Yesus. Meninggalkan wanita itu. Lalu Yesus mengatakan, di mana mereka? Nah, mengapa sampai mereka meninggalkan itu? Karena mereka sadar bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Nah, orang berdosa. Nah, itu. Akhirnya Tuhan mengatakan, bangkitlah. Ya, pergilah, dosamu telah diampuni, jangan lagi berbuat dosa lagi. Ya, siapa yang mengampuni dosa? Yesus pada saat itu. Itu luar biasa ya. Nah, jadi itu. Oke. Nah, berikutnya, nah kita lihat pembuktian tentang Yesus adalah Tuhan. Ya, sifat ilahi yang dia miliki, yaitu Yesus sudah ada dan tetap ada selama-lamanya. Tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti, tidak pernah pengangguran sebagai Tuhan. Ya, tidak ada tiba-tiba Tuhan, tiba-tiba tidak, gitu kan? Ya, tidak ada seperti itu ya. Ya, kalaupun ada ajaran seperti itu ya mari kita tolak itu ya. Yesus Tuhan setelah dibaptis, Yesus Tuhan itu sampai pra kematiannya. Setelah dia mati dia bukan Tuhan. Nanti dia kalau udah bangkit baru dia kembali Tuhan. Waktu dia di kandungan dia bukan Tuhan, waktu dia kecil bukan Tuhan. Nah, ini berarti dia Tuhan dadakan, ya kan begitu. Itu konsep manusia, filsafat manusia merasa pintar lebih hebat dan yang lain sebagainya. Makanya ada yang mengatakan kita tidak punya kepentingan ya untuk tahu Yesus itu pada saat dia di kandungan Maria dan juga masa kecilnya. Itu seorang doktor teologi berkata demikian, mengerikan sekali, ya kan? Ya, oke. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa Yesus itu tetap ada dan selama-lamanya dia ada. Ini berarti sifat
kekekalan yang dimiliki oleh Yesus, Allah memiliki, Yesus miliki. Silakan dibaca Ibrani 1 ayat 11-12. Kita tolong Pak. Lagi baca Pak, silakan. Ibrani 1 Ya, ayat 11 sampai 12. yuk. Semuanya itu akan binasa, Ya, tetapi engkau tetap ada. ya. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Perhatikan. Ini kalau dibuat sederhananya gini, semua yang ada di dunia ini, apapun itu yang kelihatan akan binasa, ya, akan lenyap, ya. Makanya kalau punya kekayaan, harta, uang, kemegahan, tidak usah sombong, ya kan. Dalam waktu menit, detik itu bisa lenyap dengan apa? Ya kan, dengan banjir bandang, kan gitu. Ya kan banyak orang itu seperti itu. Wah, sombong sekali dia dengan mobil mewahnya, dengan hartanya miliknya. Istrinya dibawa hanyut, mobilnya dibawa hanyut, rumahnya hancur, kan gitu ya. Jadi nggak perlu sombong. Artinya tidak ada yang tetap di dunia ini. Maka dibandingkan dengan keberadaan Yesus, yaitu dikatakan apa? Tetapi engkau, kata engkau Lord, Krios atau Krios, Yesus tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya, bahkan tahun-tahunmu tidak pernah berkesudahan. Artinya tahun-tahun tidak berkesudahan itu, Yesus itu tidak masuk dalam waktu, tidak masuk dalam tahun-tahun, abad, ya, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun. Yesus tidak masuk di situ. Ya, itu untuk manusia. Waktu 24 jam itu adalah untuk manusia. Ya, sebelum ada waktu Yesus sudah ada. Begitu, ya. Dia sudah ada. Oke. Nah, makanya kita bernyanyi karena itu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu kan lagu itu enak sekali ya, tapi nggak ada dasar Alkitabnya. Pagi bagi Tuhan, pagi bagi Tuhan itu nggak ada. Pagi, siang, sore tidak ada bagi Tuhan. Itu ada pada manusia. Ya, pagi, siang, sore itu hanya ada pada kita. Gitu ya. Nah, itu ayat Alkitab yang lain yang kita bisa perhatikan. Ya, coba Kolose 1 ayat 17. Kolose 1:17 tambahannya. Kolose 1:17. Silakan Kolose 1:17. Kolose 1 ayat 17, begini firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, Ya, perhatikan. dan segala sesuatu. Pelan Pak, pelan. Dia dikatakan apa? Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu. Ya, dia terlebih dahulu ada daripada segala sesuatu. Lanjut. Sesuatu. Ya. Dan segala sesuatu menyatu di dalam dia. Iya. Ya, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada. Ya. Oke, itu sangat jelas sekali. Jelas sekali, ya. Ya, dia ada di dalam kekekalan. Nah, kemarin kita sudah lihat juga di kitab, mungkin kita bisa ulang lagi ya. Mika 5 ayat 1 itu baca dulu. 1 Mika 5. Ya, Mika 5 ayat 1 sampai 2 atau ayat yang pertama saja, coba dibaca Mika 5. Mika 5 ayat berapa, Pak? Mulai baca ayat 1, sepertinya 1. Coba baca, Pak. Ya, Mika 5 ayat 1, begini firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Oke. Itu nubuatan tentang siapa itu?
tentang Yesus. Nubuatan Mika tentang Yesus yang akan lahir. Kalau di Ya, di Bethlehem, ya kan? Ya, di Bethlehem. Nah, itu konteksnya itu. Tapi perhatikan, kita bukan kepada nubuatan dia akan datang menjadi manusia atau berinkarnasi. Perhatikan di situ, di penekanan dari Mika ini dikatakan dia katakan permulaannya sudah ada sejak purbakala dahulu kala. Purbakala dahulu kala, ya kan? Nah, purbakala dahulu kala itu tidak menunjukkan kepada zaman purba, ya kan? Atau abad, tahun, hari, tidak, atau sejarah, tidak. Karena kata yang digunakan di situ, kata sejak dahulu kala, purbakala, dalam bahasa Ibraninya, kata yang digunakan adalah kata olam. Kata olam. Olam itu artinya apa? Kekal. Ya, kekal. Artinya Mika mengatakan bahwa permulaan dari Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi, Pak. Yesaya 9 ayat 5. Lalu kita sudah baca, tapi gak apa-apa kita baca lagi, kita ulang lagi. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 begini firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Ya. seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini seperti Mika ini, Yesaya ini. Ya kan? Yesaya menubuatkan tentang apa? Tentang apa itu? Yesus Kristus kan? Yang akan lahir. Dan itu sudah digenapi ya. Nah, lalu perhatikan sifat yang dimiliki oleh Yesus di situ dikatakan ya, Bapa yang kekal, Bapa dari segala kekekalan. Artinya Yesus itu adalah kekal. Jadi kata Bapa di situ bukan menunjuk kepada pribadi yang pertama, tapi itu menekankan sifat kekekalan itu yang akan lahir, itu yang disebut dengan Immanuel atau Yesus Kristus. Ya, nah itu sebenarnya jelas. Ini harus kita pegang ayat-ayat seperti ini, kita jelaskan kepada orang lain. Mau percaya atau tidak itu urusannya. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Ya kan, mau ditertawakan atau dibilang kita jadi oten, dibilang kita kafir, kenapa nggak usah sakit hati, ampunilah mereka. Kan gitu. Ya, di sini nih di TikTok ini ada yang bilang oten, kasihan sekali katanya. Gitu. Ya, tidak apa-apa, ya kan? Kita nggak usah berdebat dengan orang seperti itu, buang-buang waktu ya. Sampaikan aja kebenaran, penuh kasih, ya. Suatu saat mungkin akan bertobat begitu, ya. Jadi kita sudah lihat di sini ya, pembuktian sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus, dimiliki oleh Allah ada pada Yesus, ya. Oke. Nah, berikutnya. Ya, sebelum ke situ mungkin kita diskusi dulu barangkali ya. Kita diskusi dulu sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada diskusikan. Oke. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau diskusikan sambil saya minum dulu. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin mau ditambahkan boleh. Ya. Terima kasih untuk hadiahnya. Siapa ini? Baru saja mengirim hadiah, tapi nggak tahu hadiahnya apa itu. Roslina Lina 66. Ada yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, ya supaya kita lanjut ya. Cukup jelas, Pak. Ya, jelas ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kalau begitu ya. Oke. Sekarang sifat keilahian yang berikutnya yang harus kita pahami dengan baik, yaitu pembaharuan segala sesuatu.
Ini penting. Karena gini, ada yang meyakini dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kan gitu ya. Tapi setelah selesai diciptakan, ya Tuhan tinggalkan, Tuhan biarkan. Jadi bumi itu terbentuk ya, waktu itu diciptakan tidak sempurna, sempurna secara proses, ditinggalkan oleh Tuhan, begitu ya. Setelah diciptakan ditinggalkan. Jadi dia menjadi bumi yang sempurna itu adalah proses dari bumi itu sendiri. Nah ini kan. Nah kalau kita lagi tarik ke belakang, ada juga yang mengatakan sebenarnya bumi ini tidak diciptakan oleh Tuhan, dia itu sudah ada di dalam kekekalan. Nah itu, nah ajaran seperti ini ya harus kita tolak karena bertentangan dengan banyak ayat Alkitab ya. Oke, yang ada adalah setelah Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, tetap Tuhan menopangnya, tetap Tuhan memeliharanya, menyempurnakannya ya. Nah, kita melihat beberapa ayat Alkitab ya, beberapa ayat Alkitabnya ya, yang menyatakan demikian ya. Pembaharuan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-21. Kita bantu lagi baca Pak, Filipi 3:21. Ya, demikianlah firman Tuhan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow. Ya. Siapa yang bisa mengubah tubuh kita ini yang hina ini? Manusia tidak mungkin. Ya. Ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yesus sekarang ini punya tubuh yang mulia, yang dia naik ke sorga itu, tubuh kemuliaan. Nah kita belum. Kita belum. Kapan itu? Nanti. Ya, ketika kita sudah saatnya orang mati, orang percaya yang sudah mati dibangkitkan dan akhirnya diberikan tubuh kemuliaan. Orang yang masih hidup pada saat itu, orang percaya yang masih hidup diubah sekejap sehingga memiliki tubuh kemuliaan. Wow. Siapa yang bisa itu? Hanya Tuhan. Manusia ini tidak bisa memberikan tubuh kemuliaan. Kalaupun lahir tubuh manusia melalui kandungan dan dilahirkan, itu memang tetap campur tangan Tuhan. Karena Daud mengatakan, dalam kandungan engkau telah memiliku, kan gitu ya. Nah itu dia, Tuhan yang merancang ya manusia mulai dari dalam kandungan. Itu keyakinan dari Daud ya, mengatakan di Mazmur ya, Mazmur. Setelah lahir manusia bisa membentuk bagaimana tubuhnya dari yang yang gemuk jadi kurus, yang kurus jadi gemuk. Nah itu bisa ya. Hidung yang pesek dibuat jadi mancung gitu kan. Nah segala-galanya bisa diubah, rambut yang hitam buat jadi kemerah-merahan. Nah itu kalau itu bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kalau mengubah tubuh menjadi tubuh kemuliaan, itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Begitu ya. Itu hanya Tuhan yang melakukannya, memperbaharuinya. Ayo coba kita baca lagi Pak, Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Ya. Coba Pak, Pak Denny lanjut aja Pak. Pak Denny, ya silakan. Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, iya ini penglihatannya Yohanes Pembaptis. Maksudnya Yohanes bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes ya di Pulau Patmos itu dia katakan, iya ini adalah Yesus yang sudah bangkit itu ya. Nah, duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Perhatikan, aku menjadikan segala sesuatu baru.
Kata baru itu benar-benar baru. Kainos. Ya. Nah, kainos itu bahasa Yunaninya kainos. Benar-benar baru. Ya. Jadi bukan yang sudah ada diperbaharui. Kan? Nah, sama seperti begini. Nanti kalau kita belajar maksudnya belajar eskatologi kan tentang langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru. Nah, dari mana asal usulnya? Kapan itu terjadi? Banyak penafsiran pemahaman yang berbeda ya. Ada yang mengatakan langit dan bumi baru itu ya dunia ini yang diperbaharui, dunia yang sekarang diperbaharui. Begitu. Nah, itu akan menjadi langit dan bumi baru atau Yerusalem baru. Nah itu. Ada penafsiran yang kedua yang mengatakan ya benar-benar baru. Mengapa? Karena langit dan bumi ini akan dilenyapkan. Akan hilang, lenyap. Ya, maka setelah dilenyapkan, maka turunlah dari sorga langit dan bumi baru. Di tengah langit dan bumi baru. Jadi benar-benar baru. Kainos, begitu ya. Nah, Tuhan Yesus sanggup melakukan itu. Mengapa dia sanggup? Karena dia adalah Tuhan. Wow, ya kan? Luar biasa. Oke, masih banyak ayat-ayat Alkitab yang lain yang menunjukkan hal itu. Sekarang kita lanjutkan. Bukti sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus itu adalah penghakiman di akhir zaman. Ya, Yesus akan hadir sebagai hakim. Ya, hakim yang adil, yang berbeda dengan hakim yang ada di dunia ini, hakim yang lalim, hakim yang tidak berpihak kepada kebenaran. Itu dunia itu biasa. Engkau banyak duit, kalau engkau salah bisa jadi benar dan tidak dihukum. Tapi kalau engkau tidak punya duit, sekalipun engkau benar, engkau tetap menjadi orang yang salah dan dihukum. Nah, itulah penghakiman dunia. Ya, tapi kalau penghakiman Tuhan tidak demikian. Ya. Dan banyak mempercayai, bahkan ada agama lain mempercayai bahwa Yesus akan hadir menjadi hakim yang adil bagi manusia. Ya. Ada lebih jelas itu dikatakan oleh Alkitab. Oke, mari kita lihat Ibu ya. Matius 25 ayat 31 32. Matius 25 ayat 31 ayat 32. Silakan Pak, baca Pak. Matius 25 ayat 31 sampai 32, begini firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Perhatikan ya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Ini kedatangan kedua kali nih, bicara tentang kedatangan kedua kali. Ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, diiringi oleh para malaikat ketika Anak Manusia datang, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan, lalu semua bangsa, termasuk nggak Indonesia? Termasuk nggak Indonesia? Ya termasuk, karena dikatakan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, di hadapan Yesus. Dan apa yang dilakukan ketika dikumpulkan? Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang yang lain, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Memisahkan mana orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang mengasihinya, ya, beriman kepadanya, dengan yang tidak percaya kepadanya, yang menolaknya, akan dipisahkan. Maka dikatakan domba dan kambing. Domba itu satu gambaran menunjukkan domba-domba Allah atau orang-orang percaya kepada Kristus yang mengikut Kristus. Ya, itu nanti dibaca di Yohanes 10 ya, ayat 27 sampai ayat yang ke-30 ayat 29 ya. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikut aku mengaruniakan hidup kekal kepada mereka dan selama-lamanya mereka tidak binasa, kan gitu ya. Nah, itu. Nah, kambing itulah gambaran menunjukkan orang-orang yang tidak percaya akan dipisahkan. Untuk apa dipisahkan? Untuk dihakimi. Ya, dihakimi. Nah, orang yang sudah percaya kepada Kristus bukan lagi menentukan
surga dan neraka. Ya, bukan. Ya, tidak. Bukan itu. Ya, nanti ada Paulus juga sampaikan itu. Itu berhubungan dengan minta pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia, apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan, berhubungan dengan iman kita, pertanggungjawaban iman kita. Dan nanti akan diberikan mahkota. Ada 5 mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi orang percaya. Tapi ada 1 mahkota itu yang lain tidak boleh iri. Itu hanya dimiliki oleh gembala. Nah, berarti jemaat hanya punya 4. Ya kan, gembala punya 1. Ya, itu ya. Makanya Pak Johnson harus jadi gembala supaya punya mahkota itu. Pak Denny juga harus jadi gembala. Amin Pak, amin Pak. Ya, saya punya mahkota itu. Jadi dipisahkan untuk apa? Untuk dihakimi. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan diketok palu, istilah sekarang ini, ya, diputuskan bahwa mereka dihukum untuk selama-lamanya. Itu disebut dengan kematian yang kedua, kematian kekal. Ya, kita tolong baca Pak Denny. Ya, Wahyu 21 ayat 8. Nah, disinilah nanti tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Silakan. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ya, penakut, tidak percaya, keji, terus orang-orang pembunuh, ya, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ngeri ya. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua, kematian yang kekal. Ya, itu luar biasa. Makanya jangan sampai ada anggota keluarga kita ya yang belum percaya dan masuk ke situ, kasihan dia. Kapan waktunya kita untuk memberitakan? Sekarang ini, bukan nanti setelah dia mati lalu kita ngomong di kuburan. Opung, ya, anak dan menantumu, pahopumu sudah datang bawa makanan yang enak, dan juga rokok kebiasaan dari opung kita sudah bawa juga. Makanlah ini, makanan itak ini. Inilah rokok asli yang disukai oleh opung, ya kan? Ditaruh di salib itu, habis memang. Jika dia diyakini yang menghabiskan itu adalah si opung, ternyata angin yang berhembus yang menghabiskan. Nah, lalu makan yang enak ditinggalkan di situ. Nanti berapa jam kemudian kembali ke situ, itaknya sudah nggak ada. Ternyata siapa yang makan? Jauh-jauh sudah diawasi oleh orang tertentu. Nanti kalau mereka sudah tinggalkan, kita langsung serbu, diambil lalu dimakan. Nah ini kan yang gini-gini tidak ada gunanya lah gitu. Bahkan sampai membuat tugunya, wah, berlomba-lomba itu di Toba sana kan, pinggir jalan itu kita lihat itu ada di gereja tidak ada gambar perjamuan kudus. Di pemakaman di Tugu ada gambar perjamuan kudus. Nah, besar-besar lagi. Nah ya kan, Tugu dari marmer, mengeluarkan dana sampai miliaran. Rumahnya tidak ada harga miliaran, kan? Bagaimana demikian di HP? Mungkin masih mengira, ya kalau hanya sebagai mengenang boleh saja. Tapi kalau ada berlebihan seperti itu, secara pribadi saya tidak setuju. Mendingan kepada yang hidup lah, uang miliaran itu lebih berguna, ya kan? Akan dikenan gitu, ya kan? Gitu, ya. Nah makanya ketika diminta oleh ada keluarga dari Porsia sana, mari kita bangun Tugu dari opung kita, katanya kita buat muka seperti yang lain. Cukup seperti itulah. Seperti sekarang itu sudah ada ya, dibatasi kiri dan kanan di semen, udah cukup. Nggak usah bikin yang megah-megah. Buat apa? Bantu yang orang miskin, keluarga kita yang sudah miskin. itu kan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan suatu saat nanti, ya. Oke, kita kalau sampai ceritanya ke sana, ya. Nah itu selingan lah, ya. Jadi penghakiman. Nah, coba kita lihat Yohanes 5. Kita lanjutkan pembacaan Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22. Ya. Begini firman Tuhan.
Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Wow. Bapa tidak menghakimi siapapun. Berarti siapa yang menghakimi? Yesus, Yesus. anak. Penghakiman itu seluruhnya diberikan kepada anak, itu kepada Yesus. Wow, ya. Ayat 27. Ayat 27. Masih di Yohanes 5. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ya. Ia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Jadi Yesus menjadi apa kata Yesus itu hakim nanti di zaman akhir itu. Ya. Itu ada istilah bahasa Yunani saya lupa ya seorang hakim ya, dia menjadi hakim yang adil. Bema ya, kata bema itu gini, kalau misalnya pernah perhatikan nggak kalau ada orang main tenis ada wasit ya, wasit kalau misalnya ada pemain bulu tangkis yang duduk itu ya, duduk memperhatikan kiri dan kanan ya. Nah, dia menentukan oh itu keluar, masuk, poin ya kan gitu, yang lain itu kan penentu di situ ya, nentu di situ. Nah, jadi duduk, jadi itu duduk bema. Nah, Yesus itu duduk sebagai hakim, disebut dengan bema ya. Ini bema akan mengadili manusia, seluruh manusia di dunia ini ya kan. Nah itu, jadi kita semuanya harus pasti menghadiri tahta pengadilan Kristus. Orang percaya dan orang yang tidak percaya menghadiri tahta pengadilan Kristus ya. Nah, hanya nanti tujuan akhir dari kita menghadiri tahta pengadilan Kristus itu berbeda antara orang percaya dengan yang tidak percaya, begitu ya. Oke, berikutnya kita bisa lihat bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa ia juga adalah Allah sendiri ya. Itu tidak ada yang bisa menghakimi seperti Allah menghakimi di dunia ini. Hakim di dunia ini banyakkan hakim yang lalim, yang tidak jujur ya. Ketika ada yang bertanya ya kepada seorang pengacara, orang Batak gitu ya, ditanya begini, mengapa orang Batak itu banyak pengacara katanya. Nah, ya ini bercanda tapi sebenarnya ada nilai kebenarannya di dalamnya ya kan gitu ya. Ya, perlu kita sebut begitu. Memang kenyataan banyak orang Batak jadi pengacara. Jawabannya apa? Karena berani membela yang bayar. Karena berani membela yang bayar. Nah gitu. Ya pasti tidak semua orang Batak berarti itu, tidak semua, karena saya juga menemukan ada beberapa lawyer atau pengacara yang benar-benar jujur ya, menolak ya kasus perceraian. Nah, dia menolak. Kalau ada pun datang justru dia sebagai hamba Tuhan diajak rujuk kembali. Nah, kalau tetap rujuk, tetap minta cerai, udah cari pengacara lain. Karena dia menggunakan prinsip firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Pengacara hebat tuh. Padahal kasus-kasus seperti ini ya, kasus-kasus yang bukan besar tapi banyak. Kalau dia banyak, nah uangnya lumayan ya lumayan. Kalau dia dapat di dalam satu minggu kasus perceraian ya 3-4 ya kan, ya tinggal dikalikan aja 10 juta ya kan gitu ya 50 juta itu kan. Nah itu, nah seterusnya. Nah itu kalau dia tidak tahu firman Tuhan, atau dia tahu tapi langgar gitu ya, itulah hakim manusia ya. Kamu perhatikan di sini, tapi Tuhan tidak pernah kompromi ya dalam hal ini ya. Oke, jadi sekali lagi kita perhatikan, untuk bisa melakukan semua hal yang dijelaskan tadi yang di atas ya, ini dengan benar, dengan adil, maka hakim itu haruslah seorang yang maha tahu ya, seorang yang maha tahu, maha bijaksana, maha adil
Dan karena itu ia harus adalah Allah sendiri. Pada saat dia menghakimi seluruh dunia, karena dia Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, dan maha adil, bijaksana. Nah itu, kalau ada yang seperti itu, maha-maha itu ada pada Yesus, ya jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu ya. Ini sudah jangan sekali ya. Nah, karena itu adalah sesuatu yang aneh kalau ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman, tetapi tidak mempercayai dia Yesus adalah Allah sendiri. Nah ini aneh itu. Ya, karena ada itu. Percaya bahwa Yesus itu akan menjadi hakim yang adil, bahkan diajarkan di agama orang lain loh. Ya, bahwa Yesus akan hadir sebagai hakim. Tapi tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau dia hakim, seharusnya percaya bahwa dia adalah Tuhan. Itu luar biasa ya. Nah. Jadi oke, baik. Nah, ini kita sudah melihat beberapa sifat keilahian Yesus. Ya, sangat terang benderang ya. Nah, jelas tadi yang pertama, dia terlibat di dalam penciptaan, ya, mengampuni dosa manusia dan berada di dalam kekekalan, tetap ada selama-lamanya dari selama-lamanya, dan dia juga pemelihara ya, yang sempurna disebut dengan providensia ya, yang melihara. Lalu yang berikutnya bahwa dia adalah hakim yang adil yang akan menghakimi di akhir zaman ini. Itu sudah menunjukkan sifat-sifat keilahian yang dimiliki oleh Yesus. Maka dengan demikian sangat jelas dan sangat benar, tidak perlu diragukan lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke, kita gunakan waktu yang ada diskusi. Kita akan lanjutkan nanti sifat-sifat yang lain yang membuktikan Yesus Tuhan itu. Di antaranya Yesus maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Oke, ini waktu kita ada diskusi sekitar berapa ini? 10-15 menit sebelum jam 12. Kita sampai jam 12 ya. Itu ya. Ke jam 12. Nah, itu yang jam 14 itu nanti bukan kelas kita ya, bukan ini ya. Nanti ada tutor. Enggak Pak, cuman saya nanti ikut kelas ini Pak, reguler untuk berarti mata mungkin kuliah yang lain berarti saya dikasih jadwal lagi jam 14. Iya Pak, ada apa ini Pak Jos Pak, kelas buat Pak Jos. Oke. Ya, saya sapa dulu yang di TikTok ini. Ya, shalom semua yang di TikTok, terima kasih yang semua yang menonton. Maaf kalau tidak ditanggapi. Ini lagi proses belajar mengajar tutorial tentang Kristus. Tadi apa yang sampaikan tadi sudah sangat jelas ya. Terima kasih. Maaf sekali lagi kalau tidak ditanggapi. Yang mau percaya kepada Kristus silakan, sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dengan 4 hal tadi sampaikan, bahwa dia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, dan yang kedua dia mengampuni dosa manusia, yang ketiga dia ada dalam kekekalan, dia tetap ada, kemarin ada, hari ini ada, esok selama-lamanya ada, dia tetap ada dan tidak pernah berubah. Dan yang berikutnya, dia menyempurnakan seluruh ciptaannya, bisa mengubah segala sesuatu, bahkan bisa akan memberikan tubuh kemuliaan bagi manusia kelak, bagi yang percaya kepada Kristus. Dan yang terakhir, dia adalah hakim yang adil, yang akan mengadili setiap manusia di dunia ini di akhir zaman. Puji Tuhan, shalom, sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati.